Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, ridho dan kasih sayangnya kita semua masih diberikan limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah pada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya. Apa kabar dewa semua? Alhamdulillah, baik, Sehat ya. sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua Semangat. sehat semua ya. Alhamdulillah yang hadir Pak Said, Pak Dia, Pak Yuda, Pak Emir, dan Pak Ketua 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang izin 1. Berarti 6 ya. Pak Sadek belum belum masuk ya. Pak Sadek belum masuk. Baik, rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang how to grow your business. Ya, how to grow your business. Bahasa Inggris nih. Artinya how to ya. How to itu bagaimana caranya membesarkan bisnis. Ya, karena mungkin di antara kita banyak yang bisnisnya jalan di tempat, gitu ya. Banyak yang bisnisnya nggak kemana-kemana, gitu kan? Atau ada tiga macam mindset sebetulnya ya dalam mengenai level-level pengusaha itu ya. Yang pertama itu adalah level solution, ya solution. Kalau saya gambar, jadi kalau ngambil kabel putih. Ini Afwan aneh sambil ngasuh anak ya. Gak apa-apa ya. Karena lagi di rumah posisinya. Jadi gini teman-teman, yang namanya pengusaha ya, itu ada 3 level. Ya, ada tiga level. Ya, 3 level. Kelihatan ya segitiganya ya, teman-teman ya. Nah, level yang Kelihatan, Pak. pertama itu level yang tingkat bawah. Coba pakai merah ya. Level yang tingkat bawah ini namanya solution. Solution. Solution ini artinya gini, orang yang jadi pengusaha itu hanya sekedar solusi. Maksudnya gini, saya daripada kerja daripada nggak kerja, ya daripada habis di PHK, daripada nggak kerja di kantor, mendingan saya jadi pengusaha. Mungkin di sini ada yang seperti itu ya. Jadi saya daripada nganggur, ya kan, saya udah lepas dari pekerjaan, sudah resign, daripada nggak ada pekerjaan, saya lebih baik menjadi pengusaha. Nah itu kalau di kategori ini itu kategori yang paling bawah. Dan ini jumlah orangnya sangat banyak. Jadi kebanyakan orang itu jadi pengusaha itu karena memang eh, sekedar alasan daripada nganggur. Memang tahapan pertama ingin menjadi pengusaha itu adalah dia menjadi pengangguran terlebih dahulu. Ya, level pertama menjadi pengangguran terlebih dahulu. Dia kalau nggak jadi pengangguran nggak bakal jadi pengusaha, ya kan? Nah, ini jumlahnya sangat banyak teman-teman. Ya, jumlahnya ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Dia ada di level bawah. Jadi dia menjadi pengusaha karena sebagai solusi aja supaya dia bisa bertahan hidup, supaya dia bisa survival, supaya dia bisa membiayai keluarganya, supaya dia bisa bayar hutang, supaya dia ya artinya untuk beban hidup lah. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini itu ada di level yang paling bawah. Ya. Kemudian kita lihat di level yang atasnya lagi. Ya. Kalau level yang tengah ini namanya abundant. Tulisannya abundan. Abundan. Nah, di level abundant ini dia sudah merintis sebuah usaha, ya. Dia sudah membuat sistem di dalam usahanya. Dia sudah punya karyawan,
Dia sudah autopilot. Nah, akan tetapi dia sudah merasa nyaman dengan usaha yang dibangunnya saat ini. Contoh, dia udah punya usaha, karyawannya 5 gitu ya. Omsetnya sudah 300 juta per bulan. Nah, dia sudah merasa nyaman. Udahlah, saya mah nggak mau terlalu ngoyo amat, udah Ardi, saya cukup segini aja. Saya pengennya usahanya, sebentar ya, ada telepon dari orang tua. Halo? Afwan tadi orang tua nelfon. Jadi begini teman-teman, di level kedua ini adalah orang yang sudah nyaman, ya artinya dia sudah omsetnya 300 juta per bulan, kemudian sudah punya aset, rumah, mobil, gitu ya. Artinya sudah enak hidupnya. Tapi sebetulnya dia itu masih ada di level tengah, ya. Level tengah ini maksudnya gimana? Dia nggak mau belajar lagi gitu, dia nggak mau membesarkan bisnisnya lagi, stuck di situ aja. Tapi dia sudah nyaman. Abandon ini artinya sudah berkelimpahan, tapi dia nggak mau naik lagi gitu, nggak mau jadi yang terdepan, nggak mau men-scale up lagi bisnisnya, karena dia sudah merasa nyaman dengan usahanya yang sekarang gitu loh. Mungkin ini diantara kita ada juga yang seperti ini ya, yang abandon, yang udahlah saya mah segini aja, udah Ardi usahanya nggak mau naik lagi gitu kan, saya udah nyaman, karyawan saya sudah jalan. Ada orang-orang seperti yang saya temukan, jadi dia udah nggak mau terlalu pusing lagi gitu dengan usahanya, udahlah segitu aja cukup, udah Ardi gitu ya. Nah ini kalau antum ada yang seperti ini pola pikirnya, itu di level yang kedua, abandon namanya. Nah ada lagi yang paling atas, ini namanya growing bigger, ya, growing bigger. Growing bigger ini adalah bertumbuh menjadi yang lebih besar, ya, bertumbuh menjadi yang lebih besar. Artinya apa teman-teman? Di sini ketika dia sudah berkelimpahan, dia masih terus mencari jalan. Mungkin dia ikut coaching yang berbayar mahal gitu ya, sampai puluhan juta coachingnya, itu demi supaya usahanya itu growing bigger. Growing bigger ini artinya bertumbuh lebih besar. Jadi dia ingin usahanya itu jadi nomor satu, mau ingin menjadi orang terkaya di Indonesia, nomor berapa gitu. Nah ini kalau pemikirannya sudah seperti itu, berarti dia sudah di level atas. Jadi dia tidak puas dengan pencapaian yang diraihnya selama ini, karena baru segitu, baru 300 juta per bulan, belum 1 miliar gitu ya, atau belum 5 miliar per bulan gitu. Jadi makanya dia terus gitu mencari ilmu, terus nggak berhenti belajar sehingga cita-citanya tercapai. Nah seperti itu. Nah dari tiga ini mungkin dari kita ada yang nomor berapa gitu ya? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Dan biasanya kalau yang growing bigger, ya, ini orangnya sedikit, ya, orangnya sedikit, growing bigger. Yang paling banyak itu adalah di level bawahnya, solution, seperti UMKM itu banyak yang berada di bawah. Yang level menengah itu sedang, ya, jumlah orangnya. Kemudian yang level growing bigger ini sangat sedikit gitu ya, karena eh, memang ini harus apa namanya, mindsetnya harus betul-betul dirubah bahwa dia ingin menjadi pengusaha besar gitu ya. Dia ingin menjadi pengusaha besar, bukan hanya sekedar udahlah cukup 300 juta per bulan nggak mau naik lagi, bukan seperti itu. Jadi dia ditantang, di challenge lagi, dinaikkan lagi 10 kali lipat omsetnya, bagaimana caranya, seperti itu dan sebagainya, ya. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Nah Paham, sampai Ustaz. sini ada pertanyaan, sampai sini ada pertanyaan.
itu mungkin ada lagi pertengahan antara yang itu Abandon sama Solution ada juga. Ya, ya itu nanti pertengahannya ya. Habis Iya, itu di sini. kecil tapi Heeh. dia kecil tapi udah nggak mau bertingkat lagi itu. Mendekat lagi. Kecil Antara tapi ini udah berarti, merasa cukup itu kan. antara ini ya berarti Itu ya. saya di tingkat situ tadi. Masya Allah. Kecil tapi udah merasa cukup itu. Masya Allah. Ada juga Kalau Pak Emir, kategori mana lain Pak itu. Emir? Ah? Yang kategori lain itu dia solution dan Ah, pingin grow, pingin tumbuh, ah. tapi nggak tumbuh-tumbuh juga. Nah itu di Madarokan dia pingin banget tumbuh karena nggak mencukupi yang sekarang ini. Itu udah wah, udah seminar, udah ikut ini pelatihan segala macam, coba bertahun-tahun nggak tumbuh-tumbuh juga. Iya, Itu iya. di mana orang kayak gitu ya? Nah, makanya kita hari ini belajar bagaimana cara menumbuhkan bisnis kita. Ini belum materi intinya ya. Ini baru band pembuka aja, baru materi ibaratnya pembukaan. Nanti materinya bukan ini. Ini baru gambaran level-level pengusaha yang ada eh, di dunia ya, di dunia gitu. Jadi level-levelnya seperti ini. Kalau antum mindsetnya apa namanya usaha itu hanya sekedar mencari solusi memenuhi kebutuhan hidup, itu berarti levelnya di sini. Tapi kalau antum sudah berkelimpahan, eh, udah enak hidupnya, tapi nggak mau bertumbuh lagi, berarti antum masih ada di tengah, belum ada di atas. Tapi kalau antum terus gitu ya, nggak merasa cukup, omset 300 juta kayaknya masih kurang karena saya harus merekrut karyawan banyak biar bisa membantu orang, biar aset saya banyak, itu berarti antum sudah termasuk yang level atas. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya nanti ada di mindset juga ya. Ada di mindset juga. Dan dibuktikan juga dengan pencapaian-pencapaian. Nah, seperti itu. Ayo, udah. Duduk dulu. Nah, kita kalau ini udah paham, kita langsung ke materi ya. Ya, Materi ini ya. hanya baru gambarannya saja nih Pak Saim. Tenang aja. Saya belum ngasih saya belum ngasih resepnya nih. Baru ngasih diagnosa. Baru diagnosa antum itu levelnya sekarang ada di mana gitu. Ya. Nah, jadi gini resepnya ya. Ini anak saya juga ikut ngajar ini. Istirahat. Nanti dulu ya. Nah, jadi gini, Mas. Materi grow itu asal kata dari huruf G, R, O, W. Jadi dari 4 huruf ya, materi grow ya. Grow itu berasal dari kata G, R, O, W ya. Coba sama-sama. G, 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 R, G, R, R, O, O, W. Ini apaan W. kayak anak TK biar antum semua ngerti ya. Apaan ini? G, R, O, W. Ya, G, R, O, W. Nah, G-nya itu apa? Pak Imer masih ingat G-nya? Atau yang lain yang pernah dapat materi grow? Ini apa tuh? Oh, singkatan yang nggak hafal saya. Gak hafal ya. Saya dapat dari Coach Mahmi ini sebetulnya. Oh, Materi grow. Ada di borang-borang itu. Jadi G itu kepanjangannya ada singkatan dari goal. 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 Nah, jadi kalau kita ingin menumbuhkan usaha kita, kita harus punya goal. Goal bisnis kita. Nah, saya gambarkan dulu ya. Nah, ya. Jadi goal kita itu apa? Goal kita itu apa? Bentar ya. Aduh, duduk, 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 duduk saya. Duduk. Bentar ya, bentar.
Nah, yang pertama itu adalah goal. Goal bisnis kita itu apa? Goal bisnis kita ingin mencapai omset, taruhlah ini aja ya, 1 miliar per bulan. Itu kekecilan apa kegedean? 1 miliar per Cukup. bulan, oke. Cukup ya, Untuk Pak Saim kekecilan. kecilan ya, Masya Allah, tabarakallah. Duh, ini kering ya. Maju ah. Goal kita, goal saya itu 1 miliar per bulan. Ini contoh aja. Bisa jadi ditambahin nolnya satu lagi boleh. 10 miliar per bulan. Ini contoh ya. Goalku 1 miliar per bulan. Jadi pancang goal bisnis kita itu 1 miliar per bulan omset. Berarti kalau 1 tahun berapa? 12 miliar per tahun. Goalku 12 miliar per tahun. Jadi gini teman-teman, bikin goal itu yang membuat otak kita berkontraksi, ya. Bikin goal bisnis kita itu yang membuat kepala kita pusing mikirnya gitu. Bikin goal itu yang kita nggak bisa tidur. Nah, itu konsepnya goal. Tapi kalau goalnya masih bisa tercapai, artinya masih ya goal saya 30 juta per bulan. Nah, itu bukan goal itu. Itu bukan goal. Itu masih belum kontraksi otaknya kan kalau cuma 30 juta per bulan, benar nggak? Jadi bikin goal itu yang memaksa otak kita berkontraksi. Nah, kontraksi itu kalau orang mau ngelahirin ya. Bikin otak kita berkontraksi, gimana caranya dapat 12 miliar per tahun atau 1 miliar per bulan. Nah, ini dari goal ya. Jadi teman-teman harus buat dulu, kalau yang belum punya goal, harus buat dulu goal bisnisnya berapa per tahun atau per bulan. Dan omset ini omset ya. Nah, goal itu nggak ada yang salah, ya kan? Karena apa? Uangnya ada, bener nggak? Kecuali kalau kita bikin goal yang uangnya itu nggak ada. Contohnya, goal saya 1.000 triliun. Nah, itu kan ngada-ngada gitu. Maksudnya 1.000 triliun kan kita belum pernah ketemu ya. Tapi kalau 1 miliar kan pernah ketemu ya. Maksudnya uangnya itu ada, cash-nya itu ada kalau 1 miliar. Tapi kalau 1.000 triliun ya kita nggak tahu. Nggak ada kan. Nah, jadi nggak terlalu gitu juga gitu. Maksudnya jangan terlalu ngoyo juga. Itu nggak bisa tercapai itu. Nah, tapi kalau 1 miliar per bulan itu bisa, insya Allah, ya, Bismillah gitu kan. Nah, kemudian selain omset, kita juga harus punya goal. Ini sayang, ini yang merah. Free cash. Berapa free cash yang bisa kita capai? Free cash. Free cash yang bisa kita ambil di bulan Desember tahun 2023 dari bisnis kita itu berapa? Berapa free cash tercetak? Free cash yang bebas, yang bukan free cash yang tertawan. Tahu nggak free cash tertawan, teman-teman? Free cash tertawan ini gitu. Kita udah menghasilkan omset, tapi uangnya masih di orang. Uangnya masih di reseller kita, uangnya masih tergadaikan. Contoh omset kita 100 juta per bulan. Ya kan? Tapi nggak ada free cash-nya. Bisa nggak seperti itu, teman-teman? Bisa. Free cash-nya nggak ada karena apa? Uangnya, cash-nya masih tergadaikan. Masih tertawan. Masih tertawan oleh orang. Apakah nanti uangnya balik atau enggak kan nggak tahu ya. Gitu. Jadi goal kita tuh harus free cash. Contohnya kalau dari 1 miliar per bulan, berarti kita bisa cetak 300 juta per bulan dari profit. Nah, gitu. Ini luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman bisa mempraktekannya, komitmen dengan usaha, ya mudah-mudahan bisa ketemu gitu. Uang cash 300 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi bikin goalnya ini dulu.
itu dari huruf G. Ya. Jangan dihapusin saya. Di sini aja, harus di sini. Di sini. Ini ya. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Nah, setelah kita pancang goalnya, yang kedua itu adalah R. R ini adalah reality. Jadi R itu adalah reality. Jadi setelah melangit kita membumi. Membumi di sini namanya reality. Reality itu membumi. Artinya gini, setelah kita pancang goalnya 1 miliar per bulan, kita membumi. Realitinya berapa? Sekarang omset kita berapa? Gitu. Nah, ini dalam realita ini kita harus memakai brutal fact. Brutal fact itu lihat fakta-faktanya. Lihat fakta-faktanya kita dapat berapa nih omset selama per bulan. Lihat fakta-faktanya. Jadi setelah melangit membumi. Contoh, kita sudah macam goal segini, ternyata realitinya sekarang omset kita baru 30 juta per bulan. Realitinya ya. Omsetnya baru 30 juta per bulan. Ini contoh. Realitinya kita omsetnya baru 30 juta per bulan. Kita mau mencapai 1 miliar. Gimana caranya? Nah, dari 30 juta per bulan sampai ke 1 miliar per bulan, ini adalah yang dinamakan distance. Distance. Distance ini adalah jarak. Ya, jarak antara realitas kita sama goal itu jauh apa dekat? Kalau dari Cilengsi ke Bekasi jauh apa dekat? Pak Saim atau Dekat. Pak dia? Dekat ya? Dekat. 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 Tapi kalau dari Bogor ke Surabaya jauh apa dekat? Atau ke Medan Ya, lah, masih dekat. dari Bogor ke Medan jauh apa dekat? Ya, udah jauh, Tat. Jauh ya. Nah, jadi di sini juga sama, jaraknya itu jauh apa dekat? Antara 30 juta sampai ke 1 miliar jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Nah, makanya kita harus buat dulu seperti ini. Ini yang realitanya berapa. Nah, selanjutnya ini Anda percepat. Setelah kita mengetahui fakta-faktanya, ada yang nomor 3 ini namanya O. O ini adalah option. O adalah option. Kita pilih option usaha yang bisa mencapai 1 miliar per bulan. Ya, kita pilih option-optionnya. Nah, option itu ada di sini. Sama aja ya. Option. Option ini adalah pilihan-pilihan usaha yang kita jalani untuk mencapai goal bisnis kita. Contoh, dari option-option yang ada. Ayo, bisnis apa nih yang mau saya bedah? Salah satu dari antara kita. Saya aja, Coach. Oke, Pak Emir. Usaha yang sekarang apa? Meja belajar. Meja belajar, oke. Meja belajar. Terus, kemungkinan akan membuka usaha lagi apa? IPAL, pengolahan limbah. IPAL, pengolahan limbah. Next, lagi. Jadi option ini jangan hanya 1-2, tapi lebih banyak nggak apa-apa. Option ini dibuka semua. Apalagi? Barang-barang pengolahan air. Pengelolaan air. Pengelolaan
Air. Apalagi konsultan ISO, konsultan ISO. Konsultan ISO. Apalagi ini metode konsultan coaching kayak gini nih. Hah? konsultan Apalagi UKL UPL, konsultan UKL UPL. UKL, UPL. Apalagi, Ya, apalagi. Nah, gitu. Apalagi ya. Jadi option itu dibuka semua. Option itu dibuka semua. Ya. Dan mindset kita jangan sampai dibatasi oleh mental block. Gitu. Contohnya nanti nggak tahu juga Pak Emir mau buka kuliner gitu kan, rumah makan, warteg gitu kan, nggak masalah juga gitu. nggak, cuman Atau agak lucu kalau di satu ah, sisi kan dibilang fokus, 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 katanya gitu kata kata para mentor kan. Nah, satu iya, lagi mungkin cari, cari, cari. Jadi kadang-kadang ada tabrakan juga di sini ininya ya, ya ini teorinya kan ya. materi belum selesai Pak Emir. Ini baru Oh iya. option. Gak apa-apa kita mau jualan sendal, jualan sepatu, jualan tas, jualan warteg, buka konveksi, jualan obat, apalagi jualan rumah, kontraktor, apalagi jualan apa aja pokoknya bikin option-option yang banyak. Ya, ini baru option. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Jadi oke. buka mindset kita itu untuk ke semua bidang usaha. Buka otak kita, mindset kita untuk ke semua usaha. Itu option. Kan baru nomor 3. Ya nggak? Nah, selanjutnya yang kata Pak Imre tadi fokus, itu ada di selanjutnya W atau W. Coach, W yang ini untuk option, adalah, Coach. ya, Boleh tanya, Coach? Yang ya untuk silakan, option, silakan. Ya silakan Pak ini Ketua. apakah bidang usaha yang kita buat ini, ya, kita list ini, apakah Mm-mm. ini dalam satu niche yang sama, atau boleh berbeda-beda? Boleh berbeda-beda. Boleh berbeda-beda selama usaha itu ada dan menghasilkan. Gitu. Umpamanya usahanya ada dan menghasilkan. Buka bengkel, kita nggak punya skill bengkel, nggak apa-apa, buka aja bengkel. Kita membuka opsi. Karena apa? Target kita itu untuk 1 miliar per bulan. Bukan hanya 30 juta terus. Tapi omset kita yang mau kita capai itu 1 miliar. 1 miliar itu kan banyak uangnya kan. Bener nggak, teman-teman? Kecuali kalau sekarang yang omsetnya sudah 1 miliar, itu 1 miliar itu dikit. Ya, itu saya hormat gitu. Kalau udah 1 miliar per bulan. Jadi kita buka option-option yang eh, memungkinkan itu ada hasilnya. Gitu. Jadi gitu Pak Ketua. Kita nggak boleh terpaku sama usaha yang satu, padahal usaha itu juga sudah eh, kembang kempes gitu. Senin Kamis udah nggak bisa bergerak lagi, itu masih kita pertahankan. Nah itu salah itu. Kalau kita masih mempertahankan apa namanya? Kalau kita sudah, contohnya kita usaha nih, udah kita jalankan 1 tahun, ya ternyata usaha itu omsetnya belum 1 miliar. Ya udah kita suntik mati aja ownernya. Iya enggak? Bukan ownernya, maksudnya bisnisnya gitu loh. Suntik mati aja bisnisnya, bukan ownernya. Apaan, salah ngomong gitu. Jadi itu teman kita jangan, saya pernah dapat apa namanya, dapat coaching gitu ya. Jadi sebelum antum dibunuh oleh bisnis antum, antum harus membunuh dulu bisnis antum. Ngerti nggak maksudnya? Kadang ada usaha itu yang bisa menggerogoti kita. Kita keluar uang nggak taunya rugi sekian ratus juta gitu. Kalau ada seperti itu, kita bunuh aja dulu ininya, usaha itu. Nah, kalau kita sudah bunuh usaha itu, kita bikin yang baru sebelum dia membunuh kita. Gitu. Itu kata kata guru saya sih ngomong kayak gitu. Sampai saking apa namanya, kita tuh nggak boleh apa ya, nggak boleh eh, asik-asik atau santai-santai dengan bisnis yang nggak menghasilkan. Karena ada kan kita bikin bisnis yang
biar dikatakan sama orang tuh keren punya bisnis, padahal mah di dalamnya itu sakit gitu ya, bisnisnya sakit. Nah itu jangan sampai dipelihara. Sebelum bangkrut ya udah diamputasi aja gitu ya. Nah itu baru option-option. Sampai sini bisa dipahami tadi Pak Ketua? Ya, lanjut. Nah, nah selanjutnya setelah kita menuliskan beberapa option-option ini, yang selanjutnya adalah W. W ini adalah winning action. Winning action atau winning execution. Execution. Kita bungkus atau wrap ya, wrap itu bungkus, wrap, double wrap kan, bubble wrap kan bubble yang bungkus ya. Jadi winning actionnya sama seperti wrap. Kita bungkus, jadikan program utama kita, jadikan bisnis utama kita. Nah, jadi dari beberapa option ini kita bungkus. Nah, Pak Emir, tadi bisnis ini tadi, yang kita bungkus yang mana, Pak? Yang kira-kira bisa kita jadikan bisnis utama kita. Kita bungkus. Meja Apa belajar. nih, Pak Emir? Meja belajar, oke, kita bungkus. Terus, apa lagi, IPAL Pak? juga. IPAL IPAL, juga. bungkus. Pengolahan Kemudian, air juga. ruang air, kita bungkus. Ini bungkus semua, Pak? Iya, konsultan juga. Bungkus semua ini? Iya. Nah, makanya tadi saya suruh tambah itu, maksudnya biar nanti yang dibungkus ini gitu loh, Pak. Oh, Gitu. Contohnya tadi di sini tambahin kuliner, ya enggak? iya. Terus apa namanya, jasa atau properti gitu ya. Iya. Nah, nanti yang dibungkus ini. Nah, ini dari ini omset ini nyampe nggak 1 miliar per bulan? Gitu. Itulah yang kita eksekusi. Winning action atau execution. Winning action yang kita bungkus. Nah, selama ini kita nggak mungkin ada yang belum berpikir sampai sini kan? Benar nggak? Sampai sini ada nggak yang sudah punya Ya, goal bisnis? Hah? udah berpikir, udah lakukan, tapi nggak nyampe-nyampe juga. Nggak nyampe-nyampe juga. Sudah terpikir Berarti itu, harus. cuman apa nggak pakai teori, cuman pernah model begitu gitu aja. Nah, sekarang pernah nggak dituliskan berapa goal Ya. kita? Itu dituliskan di kertas gitu. Ah, belum kalau itu sih. Belum. Pernah Belum. Udah, saya udah nulis juga di kertas. Kalau Pak Imir udah pernah ikut GBC, berapa target omset Pak Imir? Itu Goal persis 1 bisnis. M itu per bulan. Oh, 1 M baru per bulan. Ya. Berarti harus 10 M lagi sekarang. Dinaikin. 10 M. Kalau Pak Said nulis berapa, Pak? Udah pernah nulis? Belum pernah nulis tuh. Oh, belum pernah nulis. Cuma ya, cuman Mi, reality tolong. aja 30, 20 Kamu lagi main. 20-30 per per bulan. Dulu bisa bulan. sampai 70 tahun 70 ini juta. bisa 100 itu sih. Kalau sekarang ya itu antara 20-an lah, 20 sampai 30. Oke. Kalau Pak Ketua, Pak Bambang? Pernah buat coach, cuman nggak nyampe-nyampe. Insya Allah. Berapa Pernah buat omset? Nulisnya berapa nulisnya? 2 M 2 M per bulan. bulan. Masya Allah, tabarakallah. 2 miliar per bulan. Oke. Terus Pak Sodik pernah nulis goal bisnis? Oh, akuan nggak kedengeran. Nah, ya udah. Pernah, Coach. Berapa nulisnya?
Kalau bukan nulis goal lah, tapi pernah dulu belajar digital marketing buat misalnya bikin password email, password medsos tuh juga harus berisi impian misalnya. Jadi buat situ passwordnya zakat 1 miliar per bulan gitu-gitu. Oh, zakat Modelnya itu berarti penghasilannya ratusan miliar berarti. Insya Allah. apa? Tapi belum pernah buat secara realitas untuk goalnya berapa gitu belum. Mhm. Ini nanti ada lagi materi yang selanjutnya di bisnis model kanvas. Ini kan baru kita ini aja teorinya ya. Nanti realitanya kita tulis di materi bisnis model kanvas nanti di situ. Selanjutnya Pak Dian, udah pernah buat goal Pak? Pak Dian? Sudah, Coach. Berapa nulisnya waktu itu? Eh, Kalau saya pertimbangannya lebih ke dari dasar kebutuhan sih, bukan jumlah 1 miliar atau 2 miliar gitu. Artinya misalnya tahun 2022 Hmm. omset per bulan itu harus 40 juta gitu, Berarti setahun supaya bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan sama apa namanya infak dan seterusnya gitu. 40 juta 12 dikali 12. Berapa? 40 juta dikali 12. 480 juta ya? ya kurang lebih Setahun. 500 juta lah. 500 juta. Nah, mulai sekarang coba bikin goal dari 40 juta jadi 400 juta. Kita naikin 10 kali lipat. Ya, dari 40 juta jadi 400 juta per bulan. Nah, jadi nanti setahun berarti kalau 400 juta kali 12 berarti 4,8. 4,8 miliar. Ya. Kita harus punya apa namanya rencana seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak merencanakan, maka akan ada orang lain yang merencanakan. Ya enggak? Betul nggak, teman-teman? Kalau kita tidak merencanakan bisnis kita sekian ratus juta, maka akan ada orang lain yang merencanakan. Gitu. Tetangga sebelah, mungkin teman kita yang lagi merintis usaha juga, atau kompetitor kita, atau pesaing kita, atau new entrance. New entrance itu pendatang baru. Pendatang baru itu kita udah buka usaha nih. Contohnya apotik ya Pak Dian. Bisa jadi Ya. nanti ada pendatang baru yang itu bersaing sama Pak Dian, itu omsetnya di atas Pak Dian. Gimana caranya gitu? Karena dia goalnya mungkin lebih besar daripada goal bisnis Pak Dian. Jadi beda apa namanya cara kerjanya. Ya, cara kerjanya ketika kita goal bisnisnya 40 juta sama 400 juta beda cara kerjanya. Nah, itu udah pernah disampaikan juga sama guru-guru kita ya. Waktu saya ikut GBC itu ada borang-borangnya, Pak. Jadi, kalau kita ingin mencapai 10 kali lipat, jadi kita breakdown satu hari itu kita harus menghubungi berapa orang. Ya kan? Satu hari kita harus bisa menghubungi berapa orang. Harus bisa menelpon berapa orang. Satu hari kita harus bisa mendatangi berapa orang. Satu hari itu kita harus ngobrol sama siapa. Gitu. Harus ngobrol sama siapa. Apalagi ya. Itu untuk konversi ya, maksudnya untuk marketing ya. Harus closing berapa. Nah, itu nanti dikonversi jadi omset. Gitu. Tapi kalau kita tadi yang Ane gambarkan pertama tadi ya, yang segitiga tadi, kalau mau kita berada di bawah, tadi yang solution tadi, ya kita santai-santai aja, orang kita masih di bawah, artinya ya udahlah kita nggak usah ngapa-ngapain. Ntar juga yang beli datang sendiri gitu kan. Kalau ada rezeki mah nggak kemana, kan ada juga seperti itu ya, santai-santai gitu kan. Akhirnya nggak kemana-kemana. Gitu, seperti itu. Nah, di sini kita buka nih opsi.
opsi apa, opsi apa, opsi apa. Nah, itulah gunanya kita kalau kita ikut seminar yang berbayar mahal gitu ya. Yang berbayar mahal itu kita bukan sekedar ilmunya yang kita dapatkan, akan tetapi kita dapat relasi ya. Ada waktu itu saya ketemu di Malang itu ya, dia punya bisnis online untuk biaya iklannya itu 1 miliar 1 bulan. Untuk budget marketingnya, budget iklannya 1 miliar per bulan. Itu ada orang Jogja itu, kenalan sama saya itu, orang Jogja. Jadi budget iklannya itu 1 miliar per bulan. Budget iklan, berarti omsetnya berapa itu kan? Kalau budget iklannya 1 miliar per bulan. Berarti itu udah luar biasa kan? Itu bukan omset loh. Budget iklan 1 miliar. Gitu. Jadi saya langsung mindsetnya langsung aduh, langsung gimana ya, kok ada orang kayak gini gitu. Ya ada gitu kan, orang seperti itu ada. Jadi kayak kita keluar dari dalam tempurung kelapa gitu ya. Ternyata di luar itu lebih lebih banyak orang yang sukses gitu dibanding dengan kita gitu. Coach, orang-orang kayak gitu, kalau Mm-mm. kita tiru bisa nggak? Misalnya dia kan online, barangnya Mm-mm. apa gitu. Kita tiru cara dia, boleh nggak? Iya, makanya nanti itu ada riset produk. Jadi dia tuh sebetulnya bukan bukan produsen sebenarnya, bukan produsen, tapi dia mungkin mendapatkan harga tangan pertama dari produsen. Jadi dia tugasnya itu hanya menjual. Nah, kebetulan waktu itu saya eh, teliti, ternyata dia tuh jualan barang hari-hari, Pak. Barang hari-hari. Kayak kayak minyak telon, kayak model-model Pak Dian itu bisa, Pak. Minyak telon, kemudian minyak angin, terus vitamin-vitamin, gitu, Pak. Yang dibutuhkan tiap hari. Terus apalagi tuh? Dia ada juga di marketplace juga. Katanya, saya tanya, kalau untuk di marketplace berapa per hari iklannya? Dia bilang per hari 70 juta. Oh, 70 juta ya. Saya cuma berapa gitu kan. Jauh banget gitu. Iklan per hari 70 Nggak, juta. artinya kita kan nggak perlu ini lagi ya. Ngapain Heeh. kita perlu riset produk lagi, riset lagi. Sudah ada Heeh. contoh yang nyata berhasil, Heeh. kenapa nggak langsung kita tiru aja tanpa riset gitu, Coach? Langsung kita tiru dia gitu. Iya, tapi kan kita kan ngebangunnya dari nol dulu, Pak. Artinya dia kan kalau dia kan memang udah punya modalnya buat ngiklan, ya enggak? Kalau kita kan belum punya apa-apa. Artinya kalau kita eh, baru pemula, ya kita keluarkan dengan berdasarkan budgetnya yang kemampuan kita gitu, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus tahu link produk yang termurah ini di mana, gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu dari pabriknya langsung, terus kita riset lagi di online, ternyata ini masih bisa dijual lebih murah. Nah, kita bisa jualan di situ. Gitu. Karena apa? Kayak marketplace itu ternyata yang paling orang lihat itu memang dari harga. Kalau harganya murah, eh, nggak ngiklan pun laku. Gitu. Nggak pakai budget marketing iklan juga laku. Tapi kalau di situ sudah sama-sama murah, ya kan? Sama-sama murah. Nah, apalagi nih yang bisa membedakan lagi? Ya iklan. Iklan itu bisa naikkan produk yang nomor satu, gitu. Sama mungkin reputasi, reputasi yang ada di produk tersebut. Contohnya kalau orang sudah belanja, komennya gimana, terus bintangnya berapa, terus eh, dari deskripsi produknya juga harus, ini ke teknis ya malah ya, ke teknis. Jadi eh, harus kemarin saya belajar yang saya kasih materi digital marketing kemarin kan. Jadi deskripsi produk, produk, respon, kemudian ulasan, kemudian produknya sendiri harus bagus, seperti itu. Gitu teman-teman. Ya, Ya, pernah sampai dengar sini bisa juga itu dipahami. Coach yang apa bayar iklan sampai 70 juta, berapa 1 miliar itu ya. Memang pasti Iya, mereka mulainya dari kecil dong memang. Hari ini mungkin mereka betul, udah sampai 1 M kan. Dari mulai betul. 1
juta, 2 juta, 10 sampai hari ini 1 M. Mereka proses pun udah panjang tuh sebetulnya. Iya, betul. Cuman kalau Tiba-tiba online kita ini memang sekian kita langsung bom, itu memang harus tadi seperti yang bilang Coach Ardi, harus teliti betul, harus betul dari pabriknya langsung dan sebagainya kan. Hmm. Nah, jadi memang kalau saya kan mindsetnya gimana caranya dengan biaya iklan kecil tapi hasilnya besar supaya ada profit, betul nggak? Tapi kalau kita iklan besar terus nggak dapat, artinya cuma ngepas doang, berarti itu kan boncos, ya. Jadi kalau bisa kita ngiklan itu, ada orang yang jualan properti, dia budgetnya besar, tapi sekali dapat satu customer itu sudah bisa balik modal untuk bayar iklan itu. Gitu. Contohnya dia jual properti, kalau properti itu kan mahal ya, 1 miliar, 2 miliar, paling murah 700 juta gitu kan kalau properti ya. Nah, dia masang harga segitu, dia sudah pertimbangin budget marketingnya. Contoh 1 miliar. 1 miliar itu paling HPP-nya dia 600 juta, contohnya ya, 600 juta. Nah, jadi dia sudah bisa mengalokasikan dana 100 juta buat ngiklan di media sosial. Di media sosial ataupun di Instagram ataupun lain sebagainya. Nah, seperti itu. Iya. Apa nih, apa? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Saya cari ini dulu ya. Goal bisnis saya dulu sebentar. Pak Emir, ini final project saya nih Pak Emir. Dulu waktu pas ikut GBC. Nah, Oh ya, ini final project saya 12M. 12 miliar. Ini masih kecil Pak Emir. Soalnya di sana ada yang saya lihat tuh 200 miliar. Ada yang 200 miliar, ada yang 40 miliar, ada yang 150 miliar. Gitu. Ini masih memang kecil ya. orang-orang GBC itu orang-orang ini loh, banyak yang diam-diam tapi ternyata di belakang layar kita dia itu gede banget. Saya juga pernah kenal teman satu angkatan saya, ibu-ibu biasa aja. Biasa Tahu-tahu aja. bisa dia itu puluhan Miliar. modalnya. Tapi dia biasa-biasa aja. Ini saya masih kecil 12M. Cuman ya itulah, orang-orang itu beda-beda ya. Kadang orangnya, saya tanya usahanya apa, kayak orang biasa-biasa aja, kayak orang, ya kita mah kayak orang kayak OB ya. Maksudnya gaya-gayanya itu kayak nggak banget gitu, nggak taunya usahanya luar biasa. Gitu. Banyak di GBC kayak gitu. Saya sering kaget tiap kenalan, habis kenalan kaget, habis kenalan kaget itu. Banyak banget. Iya. Itulah makanya kata saya, kalau kita ikut training-training yang mahal itu, kita jadi termotivasi, mindset kita jadi kebuka gitu. Jadi oh ternyata kita itu masih belum ada apa-apanya gitu ya. Itu teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, saya ngasih apa bagi pengalaman aja, Ustaz. Saya punya teman itu, cuman dia sama ya, nggak pernah ikut training-training gitulah. Dia keluar dari perusahaan, dia bisa bikin esen itu, rasa jeruk, rasa teh, rasa apa gitu. Dia bisa bikin tuh. Nah, dia bikin produk itu
apa omsetnya kan sampai miliar gitu ya. Cuman saya yang herannya kenapa ya lama-lama kok malah jadi bangkrut juga gitu. Padahal udah sampai miliaran juga itu omsetnya. Dia bikin action itu, bikin rasa-rasa itu dia bisa ngolah sendiri lah gitu. Ya, dia juga nggak pernah ikut training gitu ya, pokoknya punya pengalaman. Cuman itu yang saya ini nggak ada goal bisnis berapa itu, pokoknya tahu-tahu omsetnya besar itu sampai miliaran itu. Tapi akhir-akhir itu kok malah jatuh sampai bangkrut itu. Itu penyebabnya apa ya? Sempat stres nggak orangnya pas bangkrut? Gimana Sempat Tat? stres nggak? Sempat stres nggak orangnya pas bangkrut? Enggak sih, biasa dia. Oh, biasa. Sekarang jadi petani Tat malah. Masya Allah. Sekarang pulang di kampung dia garap sawah katanya. Mas. Kemarin saya juga silaturahim ke tempat dia. Bekas bos besar jadi begitu kata saya, kayak Susno Duaji garap pegon. Oh iya iya. Ya kayak Ya Susna itu 2J itu ya. penyebabnya apa itu, saya kadang apa mikir gitu penyebabnya kok bisa begitu gitu. Hmm. Ya, jadi gini, saya pernah dengar informasi dari salah seorang guru saya. Jadi pengusaha itu ibaratnya sama seperti kita naik roller coaster, Pak. Roller coaster itu kadang ini ya, desain roller coaster tahu ya desainnya ya. Oke. Roller coaster itu ini. Jadi roller coaster itu gini, Pak. Kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi. Iya nggak? Pada saat kita mau naik, itu rasanya gimana kan? Adrenalin kita kan pas lagi naik roller coaster kan, naik gitu kan. Nah, pada saat turun, wah, turun sampai guling-guling, sampai minus mungkin. Terus udah gitu, naik lagi, Pak. Naik lagi, naik lagi, terus turun lagi. Ya gitu, fenomena pengusaha itu seperti itu. Jadi makanya kita, kalau kata Coach Fahmi, jangan berhenti belajar. Kalau Anda berhenti belajar, berarti Anda mati. Pernah dengar kayak gitu gak? Kalau Anda berhenti belajar, berarti Anda mati. Gitu. Gitu. Jadi kuncinya eh, apa namanya? Jadi hidup manusia itu harus punya bara api. Ya, bara api itu bagaimana caranya supaya api itu panas terus gitu. Jadi jangan seperti bom. Ya, kalau bom itu kan sekali meledak juga ya kan, meledak gitu ya. Tapi udah selesai. Tapi kalau hidup kita seperti bara api, dia itu nggak meledak besar-besar, tapi dia tetap hangat, tetap ada apinya, tetap jalan. Nah, bara apinya itulah adalah penyemangat motivator kita, tuh. Supaya kita tetap tumbuh, supaya kita tetap minimal bisa survive lah, bisa bertahan lah. Usaha kita bagaimana caranya, seperti itu, Pak Saim. Jadi mungkin dia Iya, seperti iya, bom yang tadinya meledak juga itu omsetnya iya, langsung melangit gitu iya, ya, tapi nggak bertahan betul, lama, betul. langsung Iya, habis, langsung udah selesai, nggak ada bara apinya. iya, iya benar gitu. Kalau di kalau di Bogor tuh semangat kawah ratu katanya. Mengebul terus. Ngobrol terus. Makanya gini, kita tuh sering kumpul-kumpul dengan satu satu suhu gini supaya kita ya tetap semangat gitu loh. Jadi kalau kita nggak pernah kumpul-kumpul dengan pengusaha ini kan kita bawaannya males gitu ya. Mau gerak males, mau kemana-mana males gitu. Tapi kalau kita kumpul seperti ini, diskusi seperti itu tuh jadi semangat lagi. Apalagi kalau kita tadi udah bicara masalah goal bisnis. Oh, goal bisnis saya masih segini nih. Saya berarti masih ketinggalan. Ayo, saya mau kejar lagi. Nah, seperti itu. Gitu. Ini bukan materi ini ya. eh, Bukan berarti saya tuh hubut dunia ya. Bukan saya cinta dunia, bukan. Maksudnya kalau ke sana ya kita kan ikhtiar ya. Ikhtiar bagaimana caranya kita bisa sejahtera dan mensejahterakan orang lain seperti itu.
itu walau misalnya. Silakan yang lain kalau ada yang ingin diskusikan tentang materi growth bertumbuh. Mungkin saya Coach ya. Ya, silakan Pak Dian. Ini terkait dengan eh, yang poin kedua tuh, yang maaf, yang poin ketiga yang option. Kan Option. kalau Oke. kita lihat dari penjelasan coach itu kan, kita buka semua opsi bisnis-bisnis yang eh, bisnis-bisnis yang memungkinkan target kita per bulan dan per tahun itu tercapai begitu kan. Betul. Nah, itu kembali tadi yang pertanyaannya Pak Emir tadi ya dan Pak Bambang itu terkait dengan fokus dan nice itu. Apakah sebaiknya kita fokus saja di satu bisnis kemudian kita kembangkan dengan variannya. Contoh saya nih, saya kan kalau sebenarnya kalau dibikin fokus bisnis kan sebenarnya saya fokus kesehatan kan, fokus bisnis kesehatan gitu. Nah, sekarang aja yang saya lakukan itu bisnis apotik gitu. Tapi kan kemudian bisa dikembangkan dengan kita kembangi dengan kliniknya misalnya, klinik kesehatannya yang layanannya beragam tuh, bisa kalau ibu dan anak, bisa umum dan seterusnya. Kemudian ada klinik kecantikan gitu. Kemudian ada lagi klinik rumah sunat, rumah khitan gitu kan. Macam-macam lah. Kan itu kan opsinya bisa begitu Coach ya. Dalam satu, saya ambil pilihan bisnis kesehatan, maka saya kembangkan di bisnis kesehatan gitu. Nah, bahkan kalau yang lebih besarnya kan rumah sakit gitu. Atau kalau penjelasan di sini berarti kan bisa jadi bisnis itu berbeda sama sekali dengan yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Iya. Misalnya saya lagi buka apotek nih. Kemudian ada peluang misalnya kusen aluminium, itu kan jauh banget tuh gitu. Nah, itu bagaimana ininya penjelasannya? Ya, itu nanti Paling itu kembali lagi ke ya, saya jawab ya. Itu nanti kembali ya. lagi ke materi pertemuan kedua ya kalau nggak salah ya. Coba lihat dulu materi kita. Tadi saya share ya. Peran strategi marketing, understanding business, mindset pengusaha, strategi marketing, teamwork management, digital marketing. Oh, belum ada ya. Oh, oke, saya ulang lagi aja berarti ya. Oke ya. Yang ini sudah dicatat ya. Semua, saya bisa hapus ya. Soalnya saya Bisa, ngulang bisa. lagi. Saya ngulang lagi nih. Sebentar, saya Gimana? foto dulu. Ya, foto. Sebentar ya. Atau saya bantu foto saya share di grup ya. Oh iya, Saya boleh aja gitu langsung ya. foto di sini. Iya. Bantu foto di sini. Iya, mau dipindahin ke itu. Tadi mau ini Zoom dulu kata saya. Udah ngomong sama tukangnya. Mau dimasukin. Oke. Iya. Saya share di grup mentornya. Nah, sudah ada. Sudah ada Ya, kasih fotonya? masuk. Ya, makasih. Oke. Ini ada yang dihapus-hapus sama anak saya tadi yang pinggir-pinggirnya. Tapi paham lah ya minimalnya. Nanti videonya ada juga, teman-teman. Nanti saya rekam lagi di YouTube. Jadi bisa diulang-ulang lagi materinya. Nah, jadi gini, itu kembali lagi ke tahap awal ya, materi awal ya, tentang tahapan-tahapan berbisnis, Pak Dian. Ya, tahapan-tahapan berbisnis. Tahap-tahap berbisnis. Berbisnis. Ya kan? Masih ingat nggak tahapan-tahapan bisnis versi Coach Ardi, versi saya itu ada berapa? Ada berapa tahap?
Ini keluar di ujian soalnya ntar. Tahapan-tahapan berbisnis masih ingat gak? Waktu awal-awal itu saya ajarin. Yang tangga itu. Yang memperkenalkan diri itu, Zat. Ada tangga seperti ini. Pernah nyatet gak? Belum kayaknya ya. Belum ya? Oke. Saya Belum. ulang lagi berarti ini. Belum Jadi pernah tahapan-tahapan berbisnis itu ya ada 3, teman-teman. Pertama starting, yang kedua running. Ini harus diingat ini. Ini materi dasar. Yang ketiga growing. Coba sama-sama kita ucapkan starting, running, growing. Bersama-sama. Starting, running, growing. Ya, harus diingat ya. Ini versi saya ya. Karena ada juga versi yang menyatakan tahapan berbisnis itu ada 5. Ya terserah. Pokoknya sekarang saya menyimpulkan tahapan bisnis itu ada 3. Starting, running, growing. Nah, tahapan starting ya. Tahapan starting ini adalah memulai. Memulai itu yang penting kita tercipta transaksi. Cering, 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 cering. Bener gak? Saya pernah ngomong gitu nggak di sini? Cering, 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 cering. Pokoknya usaha kita itu yang penting transaksi. Gitu. Yang penting kita ada omset. Yang penting ada omset. Jadi kita belum bikin sistem di sini. Belum punya karyawan, terus juga belum ada sistem. Karena apa? Tahapan pertama ini tahapan pertama, tangga pertama dalam bisnis itu yang penting tercipta transaksi. Mau belum ada ruko, nggak apa-apa. Karena masih proses starting. Artinya masa-masa mencari omset. Yang penting omset aja dulu. Nggak perlu mikirin toko, nggak perlu mikirin karyawan. Yang penting kita ada transaksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, running. Running ini. Itu yang mana? Running ini adalah create. Udah di-share ke grup? Belum. Create people dan create. Oh iya. Kamu kada mana? Ya, hati-hati ya. Kasih Wi, yuk. Oh. Apaan saya itu ya? Jadi yang tahapan kedua ini adalah create people and create system. Ya, create people and create system. Belum pernah tak ini? Kayaknya udah pernah deh. Udah pernah belum? Belum ya? Belum. Oh, kelewat berarti. Kelewat berarti. Padahal setiap saya ngisi mentoring ini ada ini. Ini di materi pertama ini yang nggak boleh teman-teman lewati. Jadi tahapan kedua ini setelah transaksi terjadi, setelah kita ngomset, baru kita mikirin orang, gitu, karyawan. Kemudian kita bikin sistem. Sistem ini untuk mengatur orang, supaya orang datangnya tepat waktu. Supaya dia kerjanya udah tahu kerja apa di kantor kita. Jadi harus ada create people and create system. Kita pun masih di sini jadi manajernya ataupun jadi direkturnya. Gitu ya. Nah, sampai ini bagus, ya kan? Sudah menjadi apa namanya prototipe kita atau master, baru kita tahapan ketiga namanya growing. Growing itu bertumbuh, buka cabang, atau duplikasi. Nah, yang dimaksud dengan yang pertanyaannya Pak Dian itu di sini Pak. Duplikasi, growing. Jadi ini satu bisnis, tapi ketika Pak Dian ingin growing, ya kan, mau nambah bisnis tapi masih satu core bisnis, itu yang bisnis utama ini harus punya ini dulu Pak Dian. Artinya tanpa kehadiran owner, tanpa kehadiran kita, bisnis itu sudah bisa berjalan. Gitu. Baru nanti kita duplikasi, ya bisa juga nanti Pak Dian buka
apotik satu lagi di daerah Jakarta. Nah, itu kan masih satu core bisnis ya. Nah, itu juga sama untuk growing, Pak. Artinya, boleh juga kita masih fokus di satu bidang. Tapi di sini, Pak, jadi kita bisa buka cabang, kita bisa, eh, yang penting pertama ini kita ada dulu masternya nih. Apotek di Cikarang itu melayani A, B, C, D, E. Nah, udah bagus tuh, udah ada sistem, karyawannya sudah terbentuk semua. Nah, kita nanti buka cabang di daerah Bogor, gitu kan. Cikarang udah ke Bogor sekarang. Nah, bikin sistem lagi di sana, buka cabang. Nah, itu juga bisa kita tahapan-tahapan growing seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah ada beberapa cabang, yang namanya pengusaha itu nggak apa-apa kita membuka opsi yang lain. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan banyak cash, berarti aset kita sudah bertambah, uang kita sudah banyak. Boleh juga kita beli bisnis yang lain, beli bisnis bakso gitu ya. Franchise bakso kita beli, berapa nih? Buka bakso 30 juta, oke, kita buka gitu. Seperti itu. Itu namanya tadi growing tadi supaya uang kita nggak nganggur, ya kita ternak lagi duitnya, mau masukin kemana. Terus nanti ada bisnis lagi, jual beli properti, itu kan jual beli properti, jual beli rumah, ya kita masukin juga uang ke situ. Ada lagi kita nanti main saham, nah seperti itu. Artinya gini, apa namanya? Kita nggak berhenti muterin uang gitu loh. Uang kita itu bisa diputerin di mana aja. Nah seperti itu maksud saya Pak. Tapi memang di tahap awal cara membesarkan bisnis kalau kita mau satu core bisnis ya kayak gini. Jadi udah ada sistemnya, kita buka cabang dulu sampai berapa cabang gitu ya. Atau nanti sampai sini kita bisa buka rumah sakit. Ya ini kan sama nih. Rumah sakit itu juga masih masih tahapan running sebenarnya kan, membuat sistem sama membuat karyawan kan. Nah, nanti setelah jadi rumah sakit satu, kita buka cabang rumah sakit di mana. Cuman unit usahanya rumah sakit. Nah, kalau kita hanya sebatas apotek, ya udah apotek di sini, nanti buka cabang lagi di mana, apotek di mana, gitu. Kayak Ustadz Abu Syauki itu kan, beliau itu kan awalnya usahanya kambing, ternak kambing, ya kan. Nah, profit dari ternak kambing itu dijadiin usaha rumah sakit. Nah, gitu. Sama seperti itu juga. Mungkin dari kambingnya itu sudah berkelimpahan, sudah abundant. Nah, kemudian karena dia punya goal bisnisnya yang lebih tinggi lagi, dia bukan levelnya abundant, dia growing bigger, maka dia uang itu diputerin lagi ke bisnis yang lainnya lagi. Seperti itu. Akhirnya ya asetnya sudah ada di mana-mana gitu kan. Gitu seperti itu, Pak Dian. Kira-kira bisa dipahami ya, Pak? Bisa, Terkait dengan step yang running tuh, Coach. Ya, Artinya itu bisnis sudah autopilot gitu ya. autopilot di sini tahapan kedua ini kita rapihkan semua, baik karyawan, sistem, SOP, kemudian juga tugas-tugasnya apa aja karyawan itu sehingga karyawan itu kerjanya bukan apa kata bapak. Kan kadang-kadang gini loh, karyawan datang itu kadang-kadang ada juga perusahaan yang nggak jelas tugasnya apa. Contohnya gini, Pak hari ini saya ngapain ya? Ada juga kan seperti itu kan, karyawan nanya, Pak hari ini saya ngapain ya? Oh kamu begini, 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 begini. Jadi tunggu perintah. Nah itu belum autopilot berarti. Sedangkan kalau kita create sistem, itu sudah ada SOP-nya. Contohnya, pas dia baru datang, itu apa yang harus dikerjakan sudah ada itu Pak. Listnya. Ya, baru datang, buka rolling, ngelap kaca. Nah, itu dari jam 8 sampai jam 8.30. Buka rolling, ngelap kaca. Nah, karyawan gitu. Harus kita bikin ininya. SOP. Pak Dian udah buat seperti itu belum? Jadi, nggak usah nunggu perintah. Lap kacanya dong. Nah, enggak. Tapi kita sudah bikin SOP, pokoknya dari jam 8 sampai jam 8 seperempat, itu lap kaca sama ngepel lantai. Nah, nanti dari jam 8.30 sampai jam 9.30, nah itu ngapain?
Nah, nanti dari jam ini belajar SOP ya. Ada lagi pakar SOP sebetulnya. Terus dari jam 8.30 sampai 9.30 ngapain? Nah, sampai seperti itu Pak. Jadi nggak perlu lagi kita merintah-merintah. Dek, kamu sekarang ini ya, kamu opnam opnam bareng ya. Kamu ini ya, kamu ngerekap ini ya. Enggak. Karena kalau kita masih seperti itu berarti kita belum bisa running, belum bisa buka cabang. Karena di situ belum bisa kita tinggalin. Nah, tapi kalau kita sudah ada sistem, sudah ada SOP, sudah ada orang-orang yang kita latih, bahkan orang-orang itu kita ikutin training yang berbayar, maka nanti dia akan jalan sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah bisa jalan sendiri, baru kita nanti bisa duplikasi. Gitu. Jadi tanpa kehadiran kita, tanpa kehadiran owner, usaha tersebut bisa jalan sendiri. Nanti kita tinggal minta laporan keuangannya atau apa gitu. Jadi tugas owner itu nanti ngelihat laporan keuangan, berapa nih profit hari ini, berapa profit per bulan. Gitu. Seperti itu Pak Dian. Gitu. Enak ini Pak, kalau kita udah ketemu sistem, ya kita udah ada karyawannya di situ, terus kita latih, ya kita nggak perlu datang tiap hari juga nggak masalah. Gitu. Paling kita datang pagi aja ngecek, udah kita berangkat lagi kemana, nyari relasi, atau buka bisnis baru, atau kemana lah, ketemu orang gitu kan. Ketemu bos ini, bos A, bos B, bos C, kita ngobrol lagi gitu kan. Apalagi nih yang harus saya eh, usahakan gitu supaya pendapatan saya bisa bertambah gitu kan. Nah, seperti itu. Maka nggak ada alasan lagi kalau pengusaha itu nggak punya waktu. Karena kan ada orang, maaf ya saya nggak bisa ikut mentoring. Saya harus hari ini ngurusin toko. Berarti dia bukan pengusaha, dia masih pedagang. Belum punya sistem namanya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami. Ya, oke, Coach. Terima kasih. Hmm. Gimana yang lain? Pak Yuda, apa kabar Pak Yuda? Abah Darah. Ya, Ya, mic-nya. sehat Ustaz. Ini, Ya gimana lagi Pak Yuda? belajar. Mudah-mudahan nanti Eh, kita waktu goalnya. ah, ah. Gimana? Kalau sembako ini sebenarnya bisa Gimana? banget ini. Kita jadiin usaha buka cabang gitu kan. Tuh, sembako. Mm-mm. Sembako kalau udah bikin sistem satu bagus, kita bisa buka lagi di mana gitu, Pak. Gitu. Iya, Jadi kayak Indomaret gitu. Indomaret, Alfamart itu kan dia ada sistem sebenarnya. Dia udah terbentuk ini, create people, create system ini udah bagus. Nanti tinggal duplikasi aja. Duplikasi. Contohnya satu unit seperti ini. Jadi kalau Indomaret itu kan saya liatin memang bentuk etalasenya sama, pajangannya sama, seragamnya sama, cara bicaranya sama, ya kan? Selamat selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart. Nah, itu kan ada sistemnya. Jadi kita kita yang membuat sistem itu yang mahal sebetulnya. Kemudian naruh AC-nya sama, terus ada TV-nya, TV yang iklan itu di belakang itu kan. Nah, itu seluruh cabang seperti itu semua. Itu namanya sistem kayak naruh beras aja sama. Saya mau beli beras, oh pasti walaupun beda Indomaret ya, beda Alfamart pasti beras naruhnya di situ di pojokan. Nah, saya ke situ. Ini benar. Nyari aqua aqua besar pasti di situ, di situ. Nyari es krim pasti di situ gitu. Jadi sistem seperti jadi udah dibuat seperti duplikasi. Cuman copy paste aja dari cabang pertama mau berapa cabang sama seperti itu. Dan seragamnya pun sama. Seragamnya sama. Mungkin ya kita nggak tahu nih warna lipstik karyawannya pun sama mungkin. Warna lipstik karyawannya. Karena di situ sistem ya. Si karyawan harus nurut. Kamu pakai lipstiknya warna merah jambunya ini ya, nggak boleh warna hitam gitu kan. Gitu. Itu sampai sedetail itu, Pak. Kalau kita mau duplikasi. Mungkin parfumnya juga sama kali ya. Seperti itu.
Pak Yuda apa nih kira-kira yang eh, Bapak iniin apa namanya? Ada yang perlu ditanyakan Pak Yuda? Ustadz lagi mau dipraktekkan nanti Ustadz mungkin minggu depan ditanyakan. Hmm. Kalau sekarang masih sendiri ya Pak ya? Masih sama istri sama anak-anak. Mana anak ya? Belum belum pakai karyawan berarti itu Pak ya? Belum Ustadz. Ya makanya kalau usahanya Pak Yuda keren nih kalau umpamanya sudah ada sistem gitu kan, kemudian eh, kasirnya gitu, ya. Kasirnya sudah ditaruh orang lain gitu kan, kemudian udah ada yang OB-nya itu tukang angkatin, tukang nganter. Nah kalau sudah jalan seperti itu, nanti Pak Yuda bisa buka cabang satu lagi Pak. Karena apa? Pak Yuda kan sudah punya langganan supplier yang murah kan, supplier beras udah ada yang murah, supplier bahan-bahan sembako udah ada yang murah. Oh, itu gampang itu, Pak. Kita buka satu lagi, kita bikin sistem lagi di situ. Kita kasih orang yang kita latih di cabang utama atau karyawan andalan kita yang di cabang utama kita kita taruh di cabang kedua, nanti di cabang pertama kita dulu, kita rekrut orang baru, kita training lagi di situ, nanti udah bagus, nanti kita taruh lagi di cabang ketiga, terus nanti kita rekrut lagi, belajar lagi di cabang pertama, begitu ada peluang nanti yang orang ini kita lempar lagi ke cabang ketiga gitu. Wah, bisa 90 cabang ini. Gitu Pak Yuda. Amin, amin. Gitu. Tapi memang ya butuh proses ya, nggak semudah apa yang saya katakan ya. Butuh proses, butuh belajar, butuh training mungkin kan, supaya karyawan-karyawan kita itu nggak berbuat macam-macam gitu ya. Mungkin kan kita kalau yang toko sembako mengkhawatirkan gimana nih kalau seandainya si kasir ini nggak amanah, seperti itu kan. Nah itu ntar ada ilmunya, ilmu leadership Pak Yuda. Jadi kalau leadership Pak Yuda bagus, insya Allah orang itu nggak akan macam-macam gitu, takut gitu sama Pak Yuda. Gitu kalau apa-apa. Nah, tapi kalau di sistem di Indomaret, ya siapapun orangnya itu itu akan aman karena dia ada barcode Pak Yuda. Ada barcode itu maksudnya kalau ada barang hilang, jadi tanggung jawab diganti dengan gajinya. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau toko sembako kita kan enggak ya, masih manual ya. Artinya sulit dikontrol karena saya juga pernah jualan retail. Kalau barang kita nggak kita stok oknam, yaitu nanti kita nggak jelas barang kita lama-lama bertambah apa berkurang ini. Nah, karena kadang-kadang kan ada karyawan yang dia apa namanya karena mungkin kepepet ya kita nggak tahu dia ngambil gitu, gitu. Karena di situ ada celah gitu ya buat mereka ngambil gitu kan. Tapi kan kita kita nggak nuduh maksudnya bisa terjadi seperti itu karena mungkin sistem di bisnis kita itu belum pakai barcode, Pak. Artinya stoknya masih manual ya, maksudnya bisa aja nanti barangnya dicuri. Nah, seperti itu. Itu mungkin Pak Yuda kalau masalah bisnis sembako. Ya, makasih Ustadz. Yang lainnya masih ada 15 menit lagi. Pak Dian mungkin. Ada lagi Pak yang ingin didiskusikan. Jam 11 jemput anak lagi Pak ya? Enggak, itu sebelum karena PTS kalau sekarang kan sudah normal lagi jadi sore ya, jemputnya Oh, jam setengah 3. jemputnya sore. Alhamdulillah. Kalau stok inventory di apotek Pak Dian sudah lengkap belum, Pak? Inventory itu barang-barangnya gitu. Maksudnya pendataannya gitu. Bukan, maksudnya jenis-jenis obat itu sudah lengkap, Pak, dari A sampai Z. Sudah. Jadi saya dengan istri itu sudah
membagi per kategori penyakit gitu. Dari penyakit ringan sampai yang berat tuh insya Allah sudah ada produknya di kita gitu. Tapi kan kalau kayak misalnya obat batuk gitu ya, itu kan kalau kita ikutin trennya itu bisa ribuan item gitu. Makanya paling enggak kita yang top brand aja yang harus siap gitu. Itu obat-obat. Nah, kalau sekarang kita coba lagi bikin pola nih, coach. Sebenarnya pasien kami itu atau orang yang beli obat di kami itu di sini di daerah sini kategori penyakitnya apa sih gitu. Nah, sementara kita simpulkan batuk, pilek, gatal itu yang dominan gitu. Nah, itulah yang kita sedang fokusin produk-produknya gitu. Bahkan saya udah bikin kontennya nih, mungkin nanti minta pendapat coach nih. Saya bikin konten, saya coba share di sosial media. Itu produk obat batuk gitu, dari yang mulai herbal maupun yang pabrikan gitu. Nah, ini baru kita mau tes case juga gimana respon pasarnya gitu. Gitu. Jadi Di situ kita ada mungkin udah ada apotekernya belum Pak Dian? Udah ada apotekernya sudah belum? ada yang eksis, Oh, udah ada. sudah ada yang eksis di sini ya. Tapi jaraknya kurang lebih 700 meter lah. Nah, kemudian kalau masalah posisi yang eksis itu memang dia lebih dekat ke perumahannya gitu. Lebih dekat ke wilayah klaster-klaster perumahannya. Dia sudah dekat, lebih lama, kemudian lebih lengkap juga karena dia kan sebenarnya punya rumah sakit apotek itu gitu. Oh, Rumah kompetitor berarti itu. sakit yang iya kompetitor utama kita. Rumah sakit yang membuka apotek-apotek. Dia di setiap perumahan di Cikarang tuh ada pasti punya apotek dia. Dan yang pasti harganya lebih murah karena kan ya pasti dia sudah punya channel ini kan, sudah punya channel Produsen. distributor utama gitu kan. Yang mungkin nyuplai juga ke rumah sakitnya gitu. Kayak gitu. Dari sisi lengkap, dari sisi harga ya mungkin kalah kita. Makanya saya coba masuk dari apa ya produk-produk yang produk unggulan aja yang di kita lengkapi gitu. Enggak seluruh misalnya kategori penyakit itu bisa ada 50 penyakit gitu. Ya enggak semua 50 penyakit itu kita lengkapi obat-obatnya, tapi ada sih ada gitu. Nih. Mungkin itu yang coba saya terapin sekarang gitu di apotek. Ya, jadi gini Pak Dian, kadang-kadang gini, ya ini kan hampir sama kayak bisnis modelnya bisnis retail ya. Ya, kalau Iya, Pak. apotek ini bisnis retail, artinya orang itu merasa nyaman ketika di dalam toko itu lengkap, ya lengkap. Jadi mindset kita harus bisa seperti yang Pak Dian ceritain itu tadi, ya seharusnya gitu. Maksud saya gini, di sana kan lengkap, tadi kan ngomong kan, ada apotekernya, ada ininya segala macem. Nah, kita masih ke obat-obat yang top brand. Nah, kalau begitu kan berarti apotek kita masih ada kelemahannya nih Pak Dian. Betul nggak? Masih ada kelemahannya. Artinya gini, bisa jadi traffic sudah masuk, tapi traffic itu bisa pindah karena apotek kita tidak bisa membantu customer kita secara keseluruhan. Masih harus ke sana lagi, masih harus ke sana lagi, masih harus ke sana lagi, gitu. Jadi itu nanti hubungannya bukan masalah harga sebenarnya. Nah, kita lihat di Indomaret, ya di Indomaret. Kenapa orang senang ke Indomaret? Nah, kalau masalah harga, kayaknya sekarang lebih mahal dari warung di kampung kan? Ya enggak? Nggak kayak dulu. Kalau dulu Indomaret kan lebih murah ya dari harga-harga pedagang-pedagang di sebelah rumah kita. Sekarang saya lihat Indomaret itu harganya lebih mahal dari pedagang-pedagang warung-warung di sebelah rumah kita. Nah, kenapa orang justru milihnya ke Indomaret walaupun harganya agak sedikit lebih mahal? Karena di situ pikiran orang, mindsetnya sudah terbangun.
kalau saya sudah masuk ke Indomaret, masalah saya selesai semua di situ. Saya nggak perlu nyari-nyari lagi ke tempat-tempat lain, gitu. Artinya apa? Di dalam toko kita itu kita berusaha semaksimal mungkin supaya ketika orang datang itu ya bisa menyelesaikan masalahnya semua, gitu. Dan memang stoknya juga nggak mesti banyak-banyak, Pak Dian. Karena kan kita kan keterbatasan modal ya. Katakanlah seperti itu, Pak Dian, keterbatasan modal. Ya. Nah, karena kita kalau memenuhi semua brand, kita mungkin kan belum ada investornya atau segala macam gitu kan. Karena itu kan modalnya besar ya. Kalau obat itu kan sedikit aja itu uangnya banyak ya. Nah, saya pernah dapat ilmu dari guru saya pedagang, ya pedagang sukses. Dia itu semua barang dilengkapi, tapi stoknya cuma dikit-dikit, Pak. Jadi walaupun kurang laku, tapi tetap dia sediain. Artinya tuh barang itu sebagai pancingan, kalau nanti ada orang ke sini nanya itu, jadi itu nanti barang itu sebagai pancingan supaya dia nanti bisa beli yang lain. Gitu, Pak Dian. Contohnya nih, saya sebenarnya obat yang mau saya beli itu banyak ya. A, B, C, D, E. Ya, saya mau ke apotek itu, tapi yang mau saya beli itu obatnya sebenarnya banyak. A, B, C, D, E. Dia mau beli 5 macam obat. Secara otomatis, dia pasti nanya satu dulu dong. Bener nggak, Pak Dian? Nanya satu dulu, Pak, obat A ada nggak, Pak? Iya nggak? Nah, kadang kalau kita nggak punya obat A, padahal B, C, D, E kita punya, ini ntar nggak jadi semua, Pak. Nggak jadi semua ini beli obat ini. Ini ilmu jualan retail ya, karena saya pernah jualan retail dulu. Kalau obat A yang dicari pertamanya nggak ada, dia nggak akan jadi. Dia pasti pindah lagi ke sana. Nanti ke sana, obat A ada nggak, Pak? Oh, ada. Nah, pas A diambilin, apalagi Pak? Kan biasa kasir nanya kayak gitu ya. Apalagi Pak? Ya, saya mau beli obat B, obat C, obat D, obat E. Akhirnya dia belajar banyak di situ. Nah, kadang-kadang kelemahan kita di situ, Pak Dian, karena kita nggak punya obat A. Akhirnya yang tadinya omset bisa nambah nih, akhirnya nggak jadi semua, batal semua ini 5-5-nya. Dulu saya pernah jualan di pasar ya, di pengalaman saya. Ada ibu-ibu nyari popok, Pak. Popok bayi. Popok bayi. Jadi dia udah muter-muter ke seluruh sudut pasar itu. Dan pada saat itu setelah dia muter, masuk ke toko saya kan. Dia nanya popok. Mas, saya mau beli popok. Dia nanya, ada popok merek ini enggak? Kebetulan memang saya itu mindsetnya waktu itu popok itu memang harus lengkap. Jadi popok itu saya sediain beberapa merek, Pak. Popok. Saya tawaran ini, oh nggak mau Pak, ini terlalu tipis. Saya maunya yang merek ini. Oh ada, saya langsung kasih. Nah, pada saat dia beli popok itu jadi, ini harganya berapa Pak? Sekian, oke. Akhirnya apa Pak? Dia beli kasur bayi, dia beli baju bayi, dia beli semuanya diborong sama dia sampai dia belanja waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Pak, nanti kalau ada kurang lagi saya kesini lagi ya Pak ya. Nah, ini istri saya mau melahirkan dulu. Nah, seperti itu Pak. Bayangkan kalau seandainya saya tidak punya popok yang pertama kali dia butuhkan itu. Karena di tempat lain mungkin kan popok banyak ya. Tapi dia nggak ketemu popok yang dia cari. Ini 1.300.000 nggak jadi omset ini. Gitu. Itu maksud saya Pak Dian. Jadi saran saya ketika Pak Dian buka apotik, dilengkapi aja Pak obat-obat yang slow moving, tapi stoknya jangan banyak-banyak. Ya 1 atau 2 gitu ya. Atau 3 papan, 2 papan. Nanti kalau dia laku, kita beli lagi ya 2 papan atau 3 papan lagi. Bahkan waktu itu ceritanya Coach Pugu yang sekarang punya rumah sakit, tadinya toko obat doang yang di Malang, Pak Emir. Itu dia sampai ngejanjiin kan. Pokoknya pagi nih, ada orang, Pak ada obat ini nggak? Dia nggak mau bilang nggak ada. Gitu. Pak ada obat ini nggak? Oh sebentar ya, nanti bisa nggak siang datang lagi? Dia ke toko jam 10.
bisa nggak Pak jam 12 datang ke sini lagi? Gitu. Dia cari. Akhirnya pas jam 12 dia datang, obatnya ada. Gitu. Karena apa? Memang kan kita nggak mungkin ya punya obat selengkap itu gitu. Tapi dia janjiin, Pak jam 12 nanti balik lagi ya. Dia cari sampai ke toko kompetitor apa-apa gitu ya. Dia cari walaupun nggak ada untungnya nggak masalah gitu. Dijual. Nih Pak obatnya. Nah, besok kira-kira dia balik lagi nggak ke situ? Balik lagi. Atau dia nanti kemungkinan beli produk yang lain ada di apotek kita. Gitu. Dia bisa beli B, C, D, E. Karena apa? Pelayanan kita yang dinilai sama dia. Gitu. Maksudnya kekuatan retail itu sebenarnya ada di kelengkapan barang. Bener ya Pak Yuda ya? Pak Yuda kan jualan retail nih. Bener nggak Pak Yuda? Ya Ustaz, benar. Jadi kalau umpamanya saya nyari beras gitu ya, bisa kemungkinan besar itu kan beli yang lain lagi Pak ya. Beli gula, beli kecap, beli apa lagi tuh Pak. Semua kebutuhan ada di situ gitu kan. Enak gitu orang kalau masuk ke toko kita itu. Gitu. Padahal dia pertama beli beras dulu atau dia beli gula dulu kan. Gitu. Coba umpamanya, Pak beli gula, wah gulanya habis. Padahal dia mau beli kopinya juga, mau beli telur gitu kan. Gitu. Kadang dia pengennya sekalian gitu di toko tersebut. Gitu. Itu Pak Dian, kalau jualan retail ilmunya. Jadi kekuatannya Siap. ada di kelengkapan produk. Iya, siap. Sama ini, kalau kita punya apoteker, saya pernah ngelihat apotek Sentosa di Lampung. Jadi ya bisa jadi kerjasama sama dokter. Jadi dokter itu setelah ngasih resep, Bapak tebus obatnya di apotek itu ya. Gitu, itu namanya pengungkit pasar kita. Kita kerjasama sama dokter. Boleh nggak kayak gitu Pak Dian aturannya? Dokter menyarankan, Pak, eh, ini saya kasih resep, tebus obatnya di apotek situ ya. Gitu, kita kerjasama. Nah, terus juga pada saat pasien tuh menunggu, kan obatnya diracik dulu nih sama apoteker. Itu kita kasih minuman, Pak, minuman dingin. Kayak teh botol dingin atau apa gitu. Jadi nanti pada saat dia bayar di kasir, nah kita kasih kupon warna merah. Pak, ini nanti ditukar minuman di kulkas itu ya, ada penjaganya. Nah, itu sebagai apa namanya servis, Pak. Servis. Oh, enak di sana nebus obatnya, saya dikasih teh botol. Meskipun harga teh botol kan nggak seberapa ya. Nah, seperti itu. Itu berkesan itu bagi pasien yang sedang berobat kepanasan atau apa gitu kan. Dia dikasih teh botol dingin, kan enak gitu. Gitu. Dan Siap, nebus siap. obat kan biasanya juga kan nggak sedikit uangnya. Kadang 200.000, kadang 500.000, kadang 1 juta nebus obat itu kan. Kalau yang Ya. penyakitnya mungkin agak berat, nebus obat sampai 2 juta gitu kan. Gitu. Nggak apa-apa kita cuma ngasih teh botol paling harganya 3.000, 4.000 kan. Gitu. Masih ada lah profitnya di situ. Gitu. Itu Pak Dian. Siap, Coach. Terima kasih masukannya. Udah jam 11, Pak Ketua. Tadi yang buka Pak Saim ya? Pak Saim? Iya, Ya, sudah baiklah. jam 11 Pak Saim. Nah, Ya, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa hafaratul masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Coach Ketua, Sardi untuk semuanya. ininya nanti dibahas ya Pak ya, untuk masalah yang wisuda itu. Nanti tolong dibahas Sudah. di grup. Ya, Siap-siap Coach. Di mudah-mudahan nanti mana kita ada bisa. masukan? Medan? Di Medan atau Medan ya? Belum Ya, pernah ke Medan kan? ya nanti dibahas Pak ya. Nah, itu aja dulu di luar forum aja atau di grup ya.
Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya.